Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama-sama pada pagi hari ini, berkumpul di dalam salah satu rumah Allah yang mudah-mudahan rumah ini, tempat ini, masjid ini adalah di antara masjid yang telah dikatakan di dalam firman-Nya, la masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun dengan asasnya takwa pasti akan bertahan sampai hari yaumul qiyamah. Yang alhamdulillah kita hari ini ketakdiran, ketempatan bisa duduk sama-sama mengambil keberkahan dari salah satu rumah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di antara rumah-rumahnya. Terlebih Masjid Ittihad ini terbilang adalah masjid tertua di Kota Tangerang. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang duduk di sini tidak lupa untuk niat iktikaf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala terima semua amal dan doa-doa kita, menganugerahkan kita ijabah, mengangkat sakit-sakit di antara kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Di antara rahasia hidup tenang itulah bagaimana caranya kita bisa menjaga ketenangan batin kita. Tenangnya hidup, tenangnya batin. Kacaunya hidup adalah kacaunya batin. Siapa yang jiwanya tenang, pasti hidupnya tenang. Tapi siapa yang jiwanya itu perang, pasti hidupnya juga tidak akan jauh-jauh dari gemelut peperangan. Ya perang sama siapa aja, karena batinnya perang. Dia kalau ketemu orang pasti emosinya tidak akan terkontrol di sana. Pemicunya bukan orang yang bikin dia marah, tapi hakikatnya kesalahannya itu ada pada dirinya sendiri yang memiliki jiwa yang tidak tenang. Itulah mengapa disebut salah satu nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada hambanya adalah mereka yang Allah anugerahkan ketenangan batinnya. Itu anugerah besar dari Allah, karena orang mau punya jiwa tenang itu pastinya nggak mudah, karena itu anugerah. Tapi bisa nggak ustazah, kalau kita pengen punya jiwa yang tenang, pengen punya hati yang tenang, kita kepengen merasakan bagaimana hidup tenang, maka kita bisa belajar bagaimana caranya kita untuk memiliki jiwa yang tenang. Di antara, kalau kita bilang gimana caranya biar kita bisa punya jiwa yang tenang, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi hadis ini bisa kita jadiin kuncinya hidup. Kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, kalau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berarti dia percaya kalau nanti setelah kehidupan ada akhirat. Karena setiap dari yang hidup pasti wafat, dan kalau wafat mau dibawa kemana? Kita pengen tahu
Alhamdulillah kita orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, kita tahu ada kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Maka Nabi SAW katakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa orang yang benar imannya, berarti dia bukan cuma iman kepada Allah, tapi dia juga beriman kepada hari akhir. Yaitu hari akhir apa Bu? Hari kiamat. Apa kata Nabi? Falyagul khairan, ucapkanlah hal baik. Kalau kamu nggak bisa ngucap yang baik, diem. Kuncinya hidup cuman itu. Kalau mau ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong baik, mending diem. Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita nikmat dari anggota tubuh yang Allah ciptakan kepada kita. Ada anggota tubuh ini yang begitu kecil wujudnya tapi besar dampaknya, yaitu lisan. Lidah kita nih, mulut kita nih kecil wujudnya. Kan yang bisa bikin kita ngomong gara-gara ada lisan kan, ada lidahnya kan. Ini lidah ini kecil. Kalau ada orang dikasih sama Allah lidahnya pendek, ngomongnya pasti cadel. Berarti ngomongnya cadel ya, ngomongnya nggak bakal sempurna. Di antara sekian banyak orang yang dikasih lidah yang ngomongnya cadel cuman sedikit, kebanyakan ngomongnya normal. Alhamdulillah kayak kita semua ini. Kita kalau ngomong bisa dilancarin sebegitu lancarnya. Tapi pernah nggak ibu-ibu bertanya, kenapa lidah itu dikerangkeng? Ini lidah dikerangkeng. Lidah itu sama Allah dikurung, karena dia adanya di dalam, dikurung sama gigi. Yang kalau kita lihat gigi ini karakternya keras, luar biasa. Terus bentuknya emang kayak dikurung beneran, karena gigi ternyata di atas bawah ketutup begitu ya. Dia buat apa fungsinya? Kalau kata ulama sebagian bilang emang dia mau ngurung tuh lidah, biar kalau berkata-kata nggak sembarangan. Apa cuman sampai dikurung sama gigi? Enggak. Ternyata Allah pun setelah menghadirkan gigi, dibuat lagi untuk memperindah wujud rupa kita, adanya bibir. Bibir kita kalau nggak ada kan pasti wajah kita ada kurangnya gitu kelihatannya. Tapi alhamdulillah begitu ada bibir, rupa wajah kita ini makin sempurna. Gigi 2 lapis atas bawah, bibir juga demikian. Atas bawah, mau ngapain dia? Ngurung, ngunci lidah, ada di lidahnya. Lidah terkurung. Mau ngasih pelajaran berharga bagi kita Bu, kalau ngomong jangan sembarangan. Berarti kalau kita tahu hikmahnya lisan yang Allah berikan kepada kita, kita harus paham kenapa Allah kasih kita lisan, untuk kita berucap baik, bukan berucap semau yang kita mau. Kadang kan ada orang ditegur, kalau ngomong jangan begitu dong. Kata orang-orang yang nggak suka ditegur bilangnya apa? Mulut saya suka-suka saya dong mau ngomong apa. Kan bahasanya gitu kan kadang-kadang. Mulut saya suka-suka saya dong mau ngomong apa. Kamu nggak suka, kalau nggak suka jangan denger. Rasanya gitu. Orang-orang yang kayak gini nih berarti belum paham fungsinya punya mulut. Fungsinya punya mulut. Asal ibu-ibu tahu, orang bisa apa Bu? Bisa ngerasain tenang hidupnya kalau dia bisa ngontrol mulutnya. Orang bisa merasakan ketenangan dalam hidupnya jika dia mampu mengontrol lisannya. Kalau dia nggak tahu bagaimana cara mengontrol lisannya, udah pasti, itu kan udah pasti ya, udah pasti, Masya Allah tabarakallah, hidupnya nggak tenang karena jiwanya pun tidak tenang, karena ucapanmu adalah tumpahan isi hatimu.
Udah pasti. Kalau orang ngomongnya nggak bisa bener, itu gejolak hatinya nggak bener. Tapi kalau orang udah bisa ngontrolnya bener, berarti ciri-ciri tanda hatinya bener. Karena kata ulama, ibaratnya hati dengan mulut ini seperti wadah minuman ini gitu. Sebuah teko, sebuah cerek bu. Ini saking aja karena dia transparan. Mungkin nggak yang ibu udah lihat begini model, anggaplah ini nggak transparan, ibu nggak tahu isinya. Karena kan hati kita cuman Allah yang tahu. Kalau saya tuang ke sini, tahu-tahu keluarnya hitam, ibu percaya nggak isinya air putih? Ibu nggak akan percaya. Karena yang keluar hitam warnanya. Masa mau dibilang air putih, jelas-jelas warnanya yang keluar warna hitam. Bagaimana bisa dibilang air putih? Kan gitu ya. Tapi kalau kita bilang ini air putih, keluarnya putih, ya percaya. Berarti emang benar dalamnya putih, makanya gara-gara keluarnya juga air putih gitu. Perumpamaan hati dengan mulut seperti ini. Hati kita ini isi. Mulut kita itu adalah tumpahannya isi. Kalau orang ngomongnya baik, isinya baik, artinya hatinya baik. Tapi kalau orang ngomongnya seenaknya, itu pasti menandakan begitu juga cerminan hatinya. Kalau ada orang bilang, saya pernah dengar nih, ada orang dulu suka ngomong begini, ini mah mulut doang yang begini, hati mah kagak. Ada nggak yang suka ngomong begitu? Ada kan? Ini mah saya mah mulutnya aja emang pedes kalau ngomong, tapi hati mah baik gitu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, itu nyambung apa kagak? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung bu. Yang bener itu nggak bisa ketuker. Kalau apa yang ada di hati pasti tumpah di lisan. Jadi kalau kita mau bilang, apalagi mau ngaku-ngaku hati kita mah cuman Allah dah yang tahu. Iya, emang bener hati kita cuman Allah yang tahu. Tapi Allah kasih tahu hatimu itu terbuktikan dengan ucapanmu sendiri. Siapa di antara mereka yang bisa menjaga ucapannya? Siapa di antara mereka yang bisa berkata dengan kata-kata baiknya? Maka itu adalah cerminan keindahan hatinya. Tapi siapa di antara mereka yang tidak bisa menata ucapannya, tidak bisa menjaga setiap kata yang keluar dari lisannya, kata-kata yang keluar dari lisannya seringkali menyakiti, seringkali mengganggu, seringkali melukai, itu juga tanda begitulah isi hatinya. Begitulah isi hatinya. Maka dalam hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua nih bu, bahwa kalau kita bisa ngucap baik silahkan berucap. Tapi kalau nggak bisa ngucap baik, faliyasmut. Kata Nabi, kita disuruh belajar diem. Kita disuruh belajar untuk mengontrol lisan. Kita disuruh belajar milih untuk tidak banyak bicara. Ini ilmu bu, dipakai banget sama Nabi kita Muhammad SAW. Dipakai banget sama kalangan ulama kita, dipakai banget sama nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau mau ngomongin perkara jaga mulut, itu bukan cuman asal suruhan, tapi itu sudah lebih dulu dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Dan juga tokoh-tokoh ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajarkan kepada kita ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, mending diam, katanya gitu. Tapi ustazah, kalau kita difitnah masa kita diam? Jadi kalau difitnah diapain bu? Kalau difitnah masa diam, kata dia bilang. Kan sudah tahu tuh, Allah berkata di dalam ayatnya, al-fitnah asyaddu minal qatl.
Beratnya hukum fitnah itu sampai disebut lebih kejam daripada membunuh, lebih kejam daripada sampai menghilangkan nyawa. Ini perkara harga diri orang, berarti fitnah kan Bu ya. Terus kalau kita difitnah kita diam, yuk kita belajar, kita lihat bagaimana menyikapi saat adanya fitnah datang kepada hidup kita. Apa penting mulut-mulut yang julid ini direspon? Apa perlu orang-orang yang sering menyindir, menyinggung, menyakiti, membicarakan aib-aib kita, melukai perasaan kita harus selalu diladeni? Jawabannya tidak. Kita lihat bagaimana dulu kisahnya Sayyidah Maryam, wanita salehah, wanita yang begitu luar biasa, wanita yang begitu bijaksana. Sayyidah Maryam itu dapat ujian dari Allah nggak tanggung-tanggung. Ujiannya hamil tapi nggak ada yang hamilin. Kalau ada maaf-maaf hari ini orang hamil tapi karena dia sendiri yang berbuat, terus dia nangis bilang berat sekali ujian hidupku, mestinya dia ngomong begitu malu. Karena itu ulahnya sendiri, perbuatannya sendiri. Kalau sampai dari perbuatannya ada orang yang menuding, ada orang yang menghakimi, ada orang yang membicarakan dia di belakang, lalu dia bilang mulut orang-orang ini memang jahat, mestinya malu. Kenapa? Karena itu adalah perbuatannya sendiri. Kalau untuk sesuatu yang kita perbuat sendiri lalu dibicarakan oleh orang, kita harusnya mikir pakai kepala kita, ya emang saya yang berbuat, ya pantas saya diomongin. Gitu loh. Jadi besok jangan salah, kadang-kadang orang sekarang ngadu sama Allah kalau dia diuji, tapi padahal apa yang dia adukan itu nggak sesuai dengan apa yang dia perbuat sejatinya. Dia ngadunya diuji, padahal dia sendiri yang cari masalah. Ngadunya sama Allah kayak seolah orang-orang ini jahat banget, lah padahal yang berbuat jahat dirinya sendiri sama dirinya. Nauzubillah min dzalik. Nah kita paham, kalau mau ngomong ujian nih Bu, lihat tuh ujian yang Allah berikan kepada Sayyidah Maryam. Dia berbuat semena-mena enggak, dekat sama laki-laki yang ibaratnya non mahram enggak. Apa dia anak nakal? Enggak. Wanita solehah, wanita baik dari keluarga baik-baik. Luar biasa kan Bu ya. Ibu bapaknya orang baik. Terus tiba-tiba kan gitu. Kalau kita lihat apa kurangnya? Enggak ada kurangnya. Ibu bapak orang baik, dirinya wanita baik. Tahu-tahu diuji sama Allah. Yang ujiannya membuat orang-orang menuding dia tidak baik. Ini ujian nih baru. Dia nggak berbuat, dia jauh dari perbuatan itu, tapi tahu-tahu Allah uji dia begitu. Hamil, tapi nggak ada yang hamilin. Ditiup sama Allah perutnya, karena memang begitu garis hidupnya, hamil. Panik nggak Bu? Panik. Bingung nggak Bu? Bingung. Sempet jatuh nggak ibaratnya untuk menghadapi situasi sulit ini? Jatuh. Nah, ini kan hukum normalnya manusia kalau diuji. Bingung. Sampai Sayyidah Maryam itu sempat mengungkapkan kata-kata, andai saya itu nggak dilahirkan, andai saya nggak dilahirkan, kata Sayyidah Maryam, coba saya nggak usah dilahirin aja deh, atau saya mati aja sebelum ada kejadian ini. Itu saking beratnya apa yang dia rasa, karena dia nggak tahu mau ngadepin orang kayak gimana. Ibu tahu nggak? Masa itu di zamannya Sayyidah Maryam tinggalnya sama orang-orang Bani Israel, netizen orang Indonesia mah nggak ada apa-apanya. Asal ibu tahu,
Ibu hari ini lihat orang julid kayak gimana, belum ada apa-apanya sama kejulitannya Bani Israel. Bani Israel itu terkenal bawel. Bani Israel itu terkenal julid banget. Itu Bani Israel. Sayyidah Maryam ngebayangin, gak sanggup saya ngadepin pertanyaannya mereka. Mereka bakal serang saya, mereka bakal bertanya-tanya sama saya, mereka bakal tuding saya, mereka bakal mikirin Bu. Ya mikirin, namanya juga orang hidup, kan gitu. Tapi dia tahu waktu sulit, waktu lagi sempit, karena dia bingung mau apa, dia pun teringat ini tidak terjadi kecuali Allah yang menghendaki. Dan jika Allah menghendaki, artinya Allah sendiri yang akan menyelesai. Berarti Allah yang bakal urus ini urusan, kan gitu. Karena Allah yang takdirkan begitu. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam, pada saat Sayyidah Maryam kemudian pergi, Sayyidah Maryam sempat ibaratnya mengasingkan diri kan, sampai proses persalinan. Pada masa Sayyidah Maryam selesai melahirkan, singkat cerita, saya nggak mau cerita panjang ke sana. Sayyidah Maryam mau pulang kampung nih. Berarti udah siap kan ketemu sama orang-orang, udah siap. Ada bekal, ada titipan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadanya. Apa Bu? Kalau balik ke kaum kamu nanti, ketemu tuh sama orang-orang julid, ketemu sama orang-orang yang bakal bertanya-tanya sama kamu, orang yang bakal ngomongin kamu, kamu ketemu sama dia, bilang, saya berpuasa dan saya tidak akan bicara dengan siapa-siapa. Allah suruh apa? Diam, jangan jawab, jangan mau kepancing, nggak usah. Suruhnya ngapain? Allah yang mau urus kan. Kadang kita nih manusia kalau lagi dapat masalah, dapat ujian, kita nih kerepotan klarifikasi, kerepotan menjelaskan, kerepotan ngajak ngomong orang, kerepotan mau menyampaikan apa yang kita anggap perlu disampaikan. Padahal Bu, kalau masalah ada, yang datangnya itu bukan kita yang buat, Allah bakal urus. Walaupun juga masalah kita yang buat, Allah juga bakal urus. Tapi kuncinya apa? Gak usah ngerasa paling bisa ngurus. Orang yang repot klarifikasi, ngejelasin, karena merasa dirinya perlu menjelaskan biar tidak ada kesalahpahaman, sejatinya mereka orang-orang yang mungkin gak percaya kalau Allah bakal ngurus masalahnya. Kalau dia percaya Allah bakal urus masalahnya, gak perlu klarifikasi. Ustazah, saya dituduh sama ipar saya, katanya saya itu ngehasut suami saya. Bagaimana tanggapannya Ustazah? Apa perlu saya ajak ngomong ipar saya? Nggak perlu. Nggak perlu Bu ngajak ngomong ipar, diem aja. Ustazah, saya difitnah sama teman-teman saya. Katanya saya itu boros orangnya. Katanya saya itu suka suka ngabisin uang suami, nggak mikir. Gimana Ustazah, saya perlu jelasin? Nggak perlu. Nggak perlu jelasin. Ustazah saya difitnah ini, Ustazah saya difitnah itu. Apa saya harus diam aja Ustazah? Ibu mau tanya saya, belajar dari apa yang kita lihat, dari yang pernah terjadi kepada orang-orang terdahulu. Mereka diminta sama Allah diam, jangan ngomong. Dan ternyata keajaiban diam itu luar biasa. Selalu orang yang diam yang selamat. Justru yang banyak ngomong yang paling hancur, yang paling rusak, yang paling akhirnya kemakan oleh ucapannya sendiri.
Maka kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah tanya, perkara masalah diam, ada nggak ustazah? The power of diam. Dia bilang the power of diam. Emang kunci hidup diam. Karena ketenangan cuman bisa dirasa saat diam. Kalau kita ngomong, mau tenang dari mana? Justru orang mau tenang nyarinya suasana tenang itu adanya dalam diam. Pergi sampai ke gunung nyari yang sejuk-sejuk gara-gara nggak mau dengar suara. Betul apa enggak? Orang sampai lari mau pergi jauh-jauh keluar kota, dia nggak mau dengar suara, mendingan dengar jangkrik daripada dengar suara orang. Betul apa enggak? Iya, dengar jangkrik, didengerin sama dia, katanya alam enak banget. Ternyata suara berisiknya alam lebih menenangkan daripada suara berisiknya manusia. Betul apa enggak? Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, Sayyidah Maryam diminta sama Allah, nanti kalau kamu balik kampung, jangan ngomong ya. Ada yang nanya, tunjukin, suruh nanya sama bayinya. Ini bicara tentang logika ya Bu. Kalau logika, sejak kapan bayi bisa ngomong? Sejak kapan bayi bisa ngomong? Kan belum ada ceritanya bayi bisa ngomong Bu. Nggak ada juga di kampung mereka anak bayi bisa ngomong gitu loh. Tapi yang Allah suruh, falan ukalliman nasais, jangan ajak ngomong orang. Orang ajak ngomong diam. Jadi Sayyidah Maryam pulang tuh balik ke kampungnya, itu kira-kira reka adegannya gitu ya. Pulang dia gendong bayinya nih yang sudah lahir. Bayangin seapa marahnya para netizen itu di sana. Seapa marahnya Bani Israel, orang-orang di kampungnya itu. Seberapa mereka julidnya ngomong, siapa bapaknya? Ngaku-ngaku bapaknya siapa gitu ya. Dengan julidnya mereka ngomong. Gimana sih? Itu sampai Allah di dalam Al-Quran, kalau ibu baca surat Maryam gitu ya, itu sama Allah diabadiin omongan-omongannya orang sana. Orang sana ngomong apa? Wahai Maryam, bapakmu itu orang baik, ibumu orang baik, kok kamunya begini? Berarti kan omongannya tajam ya. Saya bilang bapaknya orang baik, ibunya orang baik, kok anaknya bisa begini model gitu. Tapi Allah pesan diam, jangan jawab, jangan ngomong. Subhanallah. Tiap kali mereka bertanya, Sayyidah Maryam cuman mengisyaratkan, tanya aja sama anaknya langsung, bapaknya siapa? Tanya aja, ajak ngomong aja nih bayi langsung. Kalau kamu merasa sampai di Al-Quran itu Allah gambarin, kamu ini datang ke kampung kami bawa sial. Makanya kan kalau ada orang hamil di luar nikah dibilang, wah membawa sial gitu ya. Itu zaman dulu gitu, pada kesian tuh anak gak tahu apa-apa, ya Allah. Tapi tuh anak dibilang pembawa sial dan seterusnya. Subhanallah. Itu pernah terjadi pada Nabi Isa dan ibunya Sayyidah Maryam. Dia omongin macam-macam, tapi Allah suruh gak boleh ngomong. Diam aja. Ini kuncinya diam. Sampai akhirnya bertanyalah mereka kepada bayinya. Inilah mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa dari kecil udah bisa ngomong. Nabi Isa dari kecil udah bisa ngomong. Jadi yang ngebela siapa? Nabi Isa. Yang ngebela Nabi Isa. Yang ngebela Allah Bu. Sesuatu yang mustahil bisa menjadi mungkin jika Allah sudah berkehendak itu untuk terjadi. Jadi kalau kita ingat-ingat kisah Nabi, Nabi kok dituding-tuding, anta sahir, anta majnun, kamu orang gila, kamu tukang sihir. Ada nggak klarifikasi dari Nabi? Pernah nggak Nabi repot-repot ngasih tahu orang, ingat ya saya bukan tukang sihir, ingat ya saya ini bukan tukang dusta? Nabi nggak pernah ngomong. Nabi diam aja. Dikatain orang gila, Nabi diam. Dikatain pendusta, Nabi diam. Nabi nggak repot ngejelasin kalau saya bukan pembohong, nggak. Nabi nggak repot ngejelasin ke orang kalau saya itu bukan tukang sihir, enggak. Itu tidak pernah terjadi pada apa yang Nabi hadapi.
Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Kenapa? Karena mereka mencerminkan kepada kita dalam diam ada kasih sayang Allah. Dalam diam kita ada kasih sayang Allah. Tidak selalu masalah kita harus diselesaikan dengan bicara. Ada bahkan seringkali masalah terselesaikan hanya dalam diam. Maka dibilang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem aja deh. Maka coba, Bu, kita perempuan-perempuan yang katanya otak kita setiap hari pengen ngomongnya banyak banget. Perempuan sehari ngomongnya butuh berapa kata, Bu? 20.000 katanya. 20.000 kata kurang lebih perempuan setiap hari butuh ngomong. Masya Allah, Masya Allah. 20.000 kata dibanding sama laki-laki, sama suami-suami ibu udah di rumah. Suami ngomongnya berapa? Katanya cuman berapa? 7.000 paling banyak. Suami separohnya aja kagak ada. Jadi kalau ibu ngechat suami udah panjang lebar jawabnya cuman oke, nggak usah tersinggung, Bu. Ya, kalau tiba-tiba ibu ngechat suami udah ngomong panjang lebar jawabnya cuman oke gitu. Udah nanya kamu mau dimasakin apa? Ada ini, ada ini, ada ini. Tahu-tahu ujungnya bukan pilih yang kita kasih pilihan, milihnya cuman terserah. Gitu ya. Tahu-tahu jawabannya terserah. Ibu nggak usah bingung lah, emang perbedaan kata kita sama dia emang beda. Kita 20.000, dia 7.000 katanya begitu. Saya sih nggak belajar sampai ke situ katanya. Yang sudah mempelajari kerjanya otak kita. Singkatnya, Bu, kebayang nggak sih, Bu, kalau perempuan itu paling sering salah karena ucapannya? Bener banget. Perempuan itu paling sering jatuh karena mulutnya, benar banget. Perempuan itu seringkali ketemu masalah gara-gara mulutnya, benar banget. Karena ternyata yang paling menonjol dari dirinya perempuan itu adalah mulutnya, kata-katanya, Bu, ucapannya, Bu. Gimana hubungannya sama suaminya? Bagaimana ucapan-ucapannya terhadap anak-anaknya, bagaimana ucapan terhadap sahabat-sahabatnya. Kata-kata yang diucap itu menjadi penentu siapa dirinya. Oleh karena itu yang perlu sama-sama kita ingatkan diri kita semua, ingetin terus sama mulut. Jangan ngomong baik aja ya. Jangan ngucap kecuali yang enak-enak aja ya. Bahkan kalau bisa nih, Bu, ibu betul-betul kita sama-sama belajar gimana caranya mulut ini nggak keluar kecuali ucapan yang baik-baiknya aja. Ingat peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditimpuki batu pada peristiwa Taif. Kita tahu Nabi tersakiti. Nabi bahkan sampai berdarah terluka di sana. Tapi anehnya yang Nabi ucap tidak lebih dari doa. Doa, Bu. Kita pun teringat pada peristiwa Nabi dilempari kotoran saat sujud di depan Ka'bah. Ibu-ibu pasti seenggaknya pernah dong ngedapetin kisah itu. Nabi sujud lama di depan Ka'bah, tiba-tiba para musuh-musuhnya memperlakukan sesuatu yang paling tidak baik di masa itu. Ibadah, orang lagi ibadah masa disakiti. Apa yang dilakuin? Nabi sujud, ditaruhin isi perutnya onta di pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau nggak bisa ngangkat kepala dari saking beratnya isi perutnya onta. Nggak. Isi perut onta bukan isinya doang kantongnya gitu, bukan, Bu, isinya kotorannya semua ada di situ, ditaruh di pundaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabinya lagi sujud, beliau sampai nggak bisa ngangkat kepalanya loh, Bu.
Apa yang terjadi, Bibi yang dirahmati Allah? Datang putrinya Sayyidah Fatimah yang dapat berita kalau ayahnya sedang diketawain, ayahnya sedang dilecehin, ayahnya sedang diejek, ayahnya sedang mendapatkan penghinaan. Sayyidah Fatimah datang sambil menangis ya, melihat ayahnya yang mendapatkan perlakuan yang sedemikian rupa. Diangkat kotorannya satu persatu, dibersihkan sampai kemudian mengangkat kepalanya, lalu duduk. Menyelesaikan sholat, selesai sholat, Sayyidah Fatimah yang kecil ini kemudian berkata kepada Nabi, "Duhai ayah, tidakkah kau ingin memohon kepada Allah untuk kehancuran mereka-mereka ini?" Ya namanya orang ya Bu ya, ngelihat yang disayang disakitin, rasanya apa Bu? Kemarahan dong yang muncul di hati kita. Kesel ya Bu ya. Ibu kalau ada suami dikatain sama orang, yang udah-udah suka saya lihat kalau viral yang ngamuk bininya ada di depan. Ya suaminya yang disakitin, bininya yang maju ke depan. Suaminya yang kenapa-napa, dia yang ikat pinggang maju. Ngapa lo katanya. Perempuan-perempuannya gitu ya, the power of emak-emak ini. Atau kalau anaknya terjadi sesuatu pada anaknya di sekolah, waduh itu emaknya yang masuk sekolahannya bisa gubrak-gubrak meja itu. Salahnya anak saya sampai diginiin, wah itu nggak ada titik koma deh ngomong, gitu. Semua panjang, Masya Allah. Sebabnya apa? Ya karena itu perempuan paling ingin membela. Itu terjadi Nabi. Sayyidah Fatimah pengen bela bapaknya, tapi dia masih kecil kan, dia marah, dia kesel karena Sayyidah Fatimah masih kecil pada saat itu. Dia bilang sama Nabi, nggak mau kamu doa mereka mereka ini jahat betul, mereka sudah memperlakukanmu dengan sebegitunya, kamu nggak mau apa doain buruk untuk mereka? Apa jawaban Nabi? Wahai Fatimah, aku tidak diutus untuk menjadi pencaci. Aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat. Aku diutus rahmatan lil alamin. Dia kasih tahu anaknya bahwa ayahnya tidak diutus untuk berucap hal-hal buruk. Ayahnya diutus untuk menebar rahmat. Bahkan untuk mendoakan keburukan kepada orang pun rasanya nggak bisa dilakukan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas orang ini jahat, tapi Nabi nggak mau mendoakan keburukan untuk dia. Jelas orang ini julid, Nabi nggak mau membalas keburukan-keburukan yang mereka perbuat. Ibu, kalau kita belajar, subhanallah, apa yang kita dapat nggak sebanding dengan apa yang Nabi dapat. Tetapi setidaknya kita belajar yakin sama apa yang sudah Allah jaminkan untuk kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, sampaikan kepada hambaku wahai Muhammad, wa idza sa'alaka, kalau ada yang datang kepadamu lalu bertanya tentangku. Ini yang ngomong siapa? Allah. Kata Allah kepada Nabi kita, wahai Muhammad, kalau ada yang datang kepadamu bertanya tentang aku, katakan kepada mereka, aku dekat dengan mereka. Inni qarib, saya dekat sama kamu. Allah dekat dengan kita. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah lah juga yang akan menjawab setiap untayan doa yang kita panjatkan kepadanya. Makanya disuruh kata Allah, falyastajibuli. Kalau mau minta apa-apa, mintanya sama aku, kata Allah. Berimanlah kepada aku, gak usah sama yang lain. Tidak perlu berharap dengan yang lain. Kenapa Bu? Karena seringkali harapan kita dengan selain Allah mengecewakan.
tetapi tidak seorang pun orang yang berharap kepada Allah dikecewakan olehnya. Karena Allah selalu menjawab setiap jeritan nama yang kita panjatkan kepadanya. Dia selalu mengijabah setiap doa yang kita panjatkan kepadanya. Masalah apa bu yang ibu hadapin? Seolah-olah kalau kita baca di Al-Quran gak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan masih dalam kisahnya Sayyidah Maryam bu, pada saat Sayyidah Maryam mengasingkan diri, beliau sibuk ibadah kepada Allah di mihrabnya. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam satu ketika, Nabi Zakaria itu pamannya Sayyidah Maryam ya, masuk ke dalam mihrabnya Sayyidah Maryam. Pada saat masuk ke dalam mihrabnya Sayyidah Maryam mendapati kok ada makanan yang gak ada sebelumnya, dan ada makanan yang gak dibawa oleh Nabi Zakaria ke sana, tapi ada di tempatnya Sayyidah Maryam. Anna laki hadha? Maryam, kata Nabi Zakaria nanya, kamu dapat makanan ini dari mana? Karena Nabi Zakaria ngerasa saya kagak bawain itu, dan tidak ada orang yang masuk ke dalam mihrab ini kecuali saya. Kamu dapat makanan ini dari siapa? Dijawab sama Sayyidah Maryam, min indillah. Saya dapat makanan ini dari Allah. Karena Allah ngasih kita makan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang gak pernah kita duga-duga bu. Kalau Allah udah mau ngasih mah ngasih aja. Makanya Al-Imam Syarawi bilang gini, ingat ya bu, kita gak tahu alamat rezeki kita, tapi rezeki kita tahu alamat kita. Ingat baik-baik, kita gak tahu alamat rezeki kita, tapi rezeki kita tahu alamat kita. Kita mau di mana aja, hatta kita terdampar di tengah pulau sekalipun, rezeki kita tahu alamat kita, tapi kita belum tahu di mana rezeki kita. Sama urusan rezeki jangan khawatir. Satu, itu sudah Allah buktikan dengan apa yang terjadi pada Sayyidah Maryam. Makanya yang perlu kita lihat, bisa Sayyidah Maryam dapat rezeki dari jalan yang gak diduga. Lah kok kita rezekinya gak nyampe-nyampe? Ada yang kurang. Padahal ceritanya angle-nya udah mirip nih. Perempuan, iya. Berharap rezeki, iya. Pengen rezekinya. Yang salah di mana Ustazah? Kamu belum belajar seperti apa Sayyidah Maryamnya. Sayyidah Maryam taat, ibadah, dekat dengan Allah, makanya rezekinya juga gampang. Adapun mereka yang mungkin selama ini ngerasa kok mau dapetin rezeki sulit, pasti ada apa-apa hubungannya dengan Allah. Bantahan yang kedua, ini menjadi pelajaran bagi kita juga bu. Nabi Zakaria begitu ngeliat peristiwa itu, subhanallah, bisa ada makanan dari jalan yang gak diduga-duga nyampe ke Sayyidah Maryam. Walaupun dia cuma duduk di dalam mihrabnya, tapi bisa ada makanan sampai ke sana. Maka itu menyulut semangat Nabi Zakaria yang umurnya udah 80 tahun, selama ini berdoa sama Allah tapi doanya gak kunjung diijabah. Tapi kata Nabi Zakaria, setelah aku melihat ada makanan yang Allah kasih dari jalur yang gak diduga-duga, rezeki dari jalur yang gak diduga-duga, saya masih punya harapan. Ibu tahu Nabi Zakaria umurnya segitu, 80 tahun, tua kan? Istrinya juga udah tua bu. Dianya tua, istrinya tua. Doanya minta apa? Minta anak. Doanya minta anak. Nabi Zakaria pulang, masuk ke mihrabnya, berdoa sama Allah, Rabbi habli, ya Allah anugerahkan aku keturunan yang soleh. Dia minta anak, walaupun dia tahu umurnya udah gak muda, istrinya juga umurnya gak muda, bahkan istrinya dicap mandul. Tuh, semua pada ngomongin istrinya mandul. Tapi Nabi Zakaria bilang gak ada yang mustahil untuk Allah. Berdoa,
dikencengin doanya, diterusin doanya. Subhanallah. Tiba-tiba turun wahyu dari Allah. Datang malaikat Jibril menyampaikan kepadanya, Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Hai Zakaria, kami datang membawa kabar gembira. Allah menjawab doa-doamu, akan ku beri kau keturunan laki-laki, beri dia nama Yahya. Kasih namanya Yahya ya. Udah dikasih sama Allah namanya langsung. Dapat anak laki dikasih nama. Tapi Bu, ini tapi nih. Nabi Zakaria begitu dengar, hatinya seneng, tapi saya udah 80 tahun, istri saya udah tua, gimana punya anaknya? Nih, gimana punya anaknya? Saya 80 tahun, istri saya udah tua, gimana cara punyanya? Ya Rabb, minta sama Allah apa? Minta tanda, kasih tanda ya Allah, karena logikanya masih nggak ngubeng. Gimana caranya punya anak ya Allah umur segini, dengan macam-macam adanya vonis yang sudah divonis istrinya mandul. Mikir aja Nabi Zakaria, gimana caranya saya ini umur udah segini. Ijali ayah, kasih tolong, kasih tahu saya tandanya ya Allah, saya harus apa buat punya nih anak, biar dapat nih anak. Allah kemudian bilang, Allah tukalliman nasa thalatha layalin sawiya. Lihat, balik lagi, jangan ngomong ya sama orang 3 malam. Diem. Jangan ngomong sama siapa-siapa, diem. Jadi kata ulama tafsir bilang gini, itu Nabi Zakaria Bu, beneran gak bisa ngomong. Jadi ibaratnya dia cuman bisa zikir, cuman bisa baca Taurat, cuman bisa ngomong yang baik-baik aja. Tiap kali mau diajak ngomong sama orang, mulutnya kayak kekunci, nggak bisa ngomong. Dia cuman bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nggak bisa ngomong. 3 malam bener sama Allah dibikin gak bisa ngomong mulutnya. Jadi kadang-kadang emang mungkin ini bisa jadi treatnya kita. Kalau kita lagi ngejar sesuatu, lagi berharap sesuatu, coba deh belajar diem. Belajar diem. Allah disuruh diem, sama Allah ditahan mulutnya. Bener-bener setiap kali Nabi Zakaria ngomong pakai doa, ngomong yang baik gitu ya, ngomong doa, ngomong bisa. Kata ulama mulutnya nggak kenapa-napa Nabi Zakaria itu, tapi kalau udah buat ngomong yang lain nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Setelah itu berlalu, kalau bilang ngomongnya udah ditahan ya mulutnya sampai nggak bisa ngomong, berlalu dapat kabar tahu-tahu istrinya hamil. Istrinya hamil. Ya Allah, ibu-ibu yang sedang mau mendapatkan sesuatu, berharap sesuatu, apalagi kalau sedang dirundung permasalahan hidup dan lain sebagainya, ingat-ingat aja Bu, mungkin kita selama ini terlalu banyak ngomong. Coba belajar diam dan belajar untuk tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang baik-baik saja. Makanya Bu, kalau saya tidak salah nih, saya tidak salah ya Bu ya, sampai ada orang bikin film judulnya Yes Man. Bener ini, saya jujur. Itu mungkin bisa ibu tonton, buat ibu cuman apa? Buat mastiin, kok bisa orang ini kita diajarin kalau ngomong yang positif aja, kalau ngomong yang baik-baik aja gitu ya. Jangan ngomong yang aneh-aneh, jangan ngomong yang apa. Bener Bu, itu sampai dibuatin film, judulnya Yes Man. Ini film ngomongin apa Ustazah? Itu orang seperti sedang bernazar, tapi bukan bernazar karena kan dia bukan film muslim ya. Dia bernazar ngomong, kecuali ngomongnya yes aja, iya, nggak mau ngomong enggak. Makanya judulnya yes. Jadi kalau ngomong iya, kan yang paling sering memuncul perseteruan itu kan penolakan Bu. Jadi begitu suami
ngomong kita makan di sini ya, istrinya bilang kagak enak di situ. Itu awal keributan. Kenapa? Karena ada ketidakselarasan di situ. Suami bilang nanti kita besok perginya ke sini aja, dibantah sama istrinya. Pasti awalnya begitu, juga sebaliknya. Istrinya lagi ngomong, nanti kita pulang ke sini dulu ya. Suami bilang, enggak, aku capek. Setiap ngomong tidak itu seringkali muncul awal perseteruan. Habis gitu ribut. Karena enggak sinkron. Dalam komunikasi kita bersama orang-orang di sekitar kita, anggaplah ibu nih ketua-ketua pengajian, ketua arisan, ketua rombongan, ketua-ketua deh pokoknya yang jadi ketua. Siapa aja. Nah, pada saat kita melakukan rapat dan komunikasi dengan orang-orang sekitar kita, terus tiba-tiba ada penolakan, ada yang tidak sesuai, ada yang tidak sepakat, pasti itu nggak enak tuh. Ada rasanya nggak enak. Kenapa dia pakai nolak? Kenapa dia pakai nggak enak? Kenapa dia pakai nggak mau? Kenapa dia? Memang nggak ribut, tapi penolakan itu yang sering kali terjadi dan kita lakukan kepada orang, itu membuat orang merasa tidak nyaman untuk ditolak. Orang nggak mau. Nah makanya dibilang, udah kalau nggak suka diem aja. Karena orang yang banyak nolak itu pasti nggak disukain. Kalau nggak suka diem aja udah. Ibu nggak suka sama makanan aja kita diajarin buat diem sama Nabi. Ini makanan. Satu ibu suka, satu ibu nggak suka. Jangan dicela kata Nabi. Nah, makanan aja punya perasaan apalagi orang. Makanan kata Nabi punya perasaan apalagi suami. Anakmu punya perasaan. Temanmu punya perasaan gitu ya. Makan disuruh jagain apalagi anak, apalagi teman, apalagi sahabat, apalagi orang-orang sekitar, apalagi ketua pengajian, apalagi ketua arisan. Jadi kalau nggak suka diam aja dah. Itu lebih selamat. Lebih selamat. Besok jadi kalau kita belajar, Ustazah tapi itu bertolak belakang sama saya nggak suka. Ada Allah yang nolongin kamu. Diam kita tidak selalu dianggap apa Bu? Jangan suka mikir diam itu berarti pengecut. Bahkan ada nasihat ulama ya yang paling sering gitu, paling sering saya jadiin pengingat untuk diri saya. Dawul ghadab bisumut. Obatin kemarahanmu dengan diam. Lagi kesel, lagi marah, lagi nggak nyaman perasaan, obatin dia dengan apa? Diem, tuh nggak usah ngomong. Ibu-ibu, nah ini kisi-kisi atau sedikit ilmu pelajaran buat ibu di rumah. Kalau lagi nggak enak perasaan sama sikap pasangan, jangan nyerocos. Saya mah bilangin Bu, ibu nyerocos makin nggak diladenin. Nyerocos makin pegel perasaan, nyerocos makin kesel iya. Terus kita harus ngapain Ustazah? Saya bilangin, ibu diem aja. Ibu diem aja. Ibu kalau diem bikin dia frustasi Bu. Ibu kalau diem bikin dia frustasi Bu. Ini rumah kayaknya ada hampa, suara apa nih nggak kedengeran gitu. Karena suara ibu biasanya kan. Tiba-tiba ibu nggak bersuara di rumah, masakin iya, nyuci iya, nyetrika iya, rapiin kamar iya, tapi suara nggak ada. Tapi suara nggak ada, nggak kuat dia Bu. Saya bilang nggak kuat. Anak-anak juga gitu Bu. Gak usah ngomel-ngomel, udah nggak zaman dah. Sekarang kita pakai treatnya treat silent namanya. Gitu ya, silent treatment namanya. Itu diam ya. Diam tapi ternyata ada sesuatu yang sedang kita rancang. Ini nasihat saya dibocorin ya gitu. Diem. Begitu juga kalau kita nggak sepakat dengan apapun yang ada di sekitar kita, pilih diam aja Bu.
Dan jika ada orang-orang yang datang menyakiti kita, melukai kita, mengecewakan kita, nggak usah repot-repot, Bu. Menjawab, mengklarifikasi, memberi penjelasan ke sana sini, nggak perlu. Kamu punya Allah. Serahkan urusan kita hanya kepada Allah. Dan kita mikir aja, masa iya Allah nggak akan bela kita? Nggak mungkin, Bu. Orang yang sedang belajar untuk beriman kepada Allah dan hari akhir nggak ditolong sama Allah, mustahil. Kita lagi nerapin yang Nabi ajar, falyaqul khairan aw liyasmut. Kayaknya kira-kira daripada saya ngomong bakalan ribut, mending diem. Daripada saya ngomong bakal nyakitin, mending diem. Daripada saya ngomong bakal nyinggung, mending diem. Mending diem aja. Diem. Kalau kata orang-orang bilang silent is gold. Diam itu emas. Dan memang diam itu emas, karena menahan diri kita dari tertulisnya ucapan-ucapan buruk yang keluar dari mulut kita itu jauh lebih bernilai daripada apapun yang ada di dunia ini. Membuat malaikat atid, ya kan, untuk tidak mencatat dari ucapan-ucapan buruk kita itu jauh lebih berharga daripada seluruh nilai-nilai yang ada di dunia ini. Itu jagain, mudah-mudahan insyaallah Allah jaga lisan kita semua. Ya wabil khusus, masya Allah tabarakallah, nanti malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala menutup catatan kita setahun yang lalu digantikan dengan catatan yang baru. Nah, kita mulai dari hari ini kita beriktikad, kita berazam, mulai besok kami berniat, ya Allah, tidak ada kata yang ingin terucap dari mulut ini kecuali hanya kebaikan saja. Kita mau setiap kalimat-kalimat yang terucap itu mungkin ucapan baik, zikir, solawat, ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan orang lain, hanya itu yang kita keluar dari mulut ini. Yang lainnya ya Allah tolong kunci, tolong jaga, tolong lindungin, selamat lisan kita dari ghibah, dari namimah, dari dusta, dari menyakiti perasaan orang, dari mengambil atau melukai hati orang. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Mudah-mudahan Allah perbanyak membasahi lisan kita dengan berzikir, bertilawah, bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan catatan amal kita yang lalu semuanya mudah-mudahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan catatan kita di hari kemudian, di tahun-tahun mendatang, mudah-mudahan terisi hanya kebaikan-kebaikan, terisi hanya doa-doa dan munajat yang kita panjatkan. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya adalah hal-hal yang menyenangkan yang kita lakukan untuk segenap umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala tutup kekurangan-kekurangan kita. Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan, ya Allah. Dan mudah-mudahan insyaallah pada malam nisfu Sya'ban nanti insyaallah semua yang hadir maupun seluruh ahli keluarga kita menjadi bagian orang-orang yang dipandang dengan pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun dari kita yang terhalangi untuk mendapatkan rahmatnya. Tidak ada seorang pun dari kita yang terhalangi untuk mendapatkan ampunannya. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di malam ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.